Halo guys, welcome to Enatek ID dan kali ini aku akan membahas iOS 15.3 yang baru saja meluncur untuk publik. Jadi memang ini bukan update yang besar dikeluarkan ya, yang sebelumnya mungkin di iOS 15.2 cukup banyak fitur yang berubah, tapi di iOS 15.3 ini lebih fokus untuk masalah bug fixes yang sangat penting menurutku yang dikeluarkan di iOS 15.3 ini. Yang aku gunakan di sini adalah iOS 15.3 yang RC yaitu 19.49 di mana biasanya akan sama yang digunakan dengan iOS 15.3 untuk umum yang keluar hari ini. Jadi masalah yang paling besar sebenarnya adalah dari Safari, yaitu dengan WebKit yang ada diberikan oleh Apple untuk software OS, tepatnya dari iOS, iPadOS ataupun juga macOS Monterey. Jadi kali ini ada permasalahan yang diumumkan juga dari Mac Rumors dan juga 9to5 Mac bahwa memang ini ada kelemahan di bagian WebKit atau bisa kita bilang itu ada JavaScript API di IndexedDB yang dapat membuat website untuk mengambil data history Safari ya, Safari History dan juga dengan Google Account Info yang kalian gunakan di iOS ataupun iPad ataupun dengan Mac kalian. Dan memang WebKit ini bukan hal yang mudah dalam arti semuanya harus diupdate dari sisi operating systemnya. Sehingga di iOS 15.3, iPadOS 15.3 dan juga macOS Monterey 12.2 sudah menangani masalah ini. Dan juga sudah diklaim dan dicoba dari website Mac Rumors dan juga dengan 9to5 Mac. Selanjutnya bagi kalian pengguna iCloud Plus yaitu terkait private relay yang diumumkan oleh Apple ya. Jadi bisa kalian setting lihat cek di sini. Di bagian private relay ini banyak sekali, lebih tepatnya di US, bahwa tidak bisa digunakan karena dengan menggunakan provider tertentu. Jadi ini dijelaskan oleh Apple sih di sini dengan description yang lebih bahwa memang itu dari provider tertentu yang mungkin tidak bisa menggunakan private relay ini. Simpelnya private relay sebenarnya seperti VPN, tapi sedikit berbeda yang intinya juga bahwa Apple tidak bisa mengecek apa yang kalian buka dan juga beberapa web yang lain tidak tahu bahwa IP-nya itu dari HP kalian atau enggak. Jadi lebih aman aja sih untuk kalian browsing. Jadi tetap bisa terkait private relay ini bukan masalah dari Apple tapi beberapa provider yang untuk menangani masalah ini. Jadi kita akan tunggu beberapa hari ke depan bagaimana dari sisi provider dari beberapa negara serta dari Apple itu sendiri. Selanjutnya aku juga ingin mention untuk Apple Watch. Jadi ini Apple Watch seri 7 ya. Terkait watchOS 8.3 yang sebelumnya ada permasalahan nih. Jika digunakan memang di Apple Watch ini terkadang tidak bisa ngecas karena dari permasalahan software itu sendiri. Dan watchOS 8.3 ini sudah memperbaiki itu khususnya di Apple Watch seri 7 dengan charging bug yang menggunakan charger third party atau tidak dari Apple itu sendiri. Jadi pastikan kalian juga update ke watchOS 8.3 untuk menangani masalah charging agar lebih maksimal di Apple Watch seri 7 kalian. Selanjutnya yaitu kembali ke iOS 15.3 untuk Apple Music. Banyak yang mengatakan juga ada battery drain yang digunakan di Apple Music ya. Jadi banyak sekali yang melaporkan bahwa ketika iOS 15.2, iOS 15.2.1 ketika menggunakan Apple Music ini baterainya jauh lebih cepat habis dibandingkan yang biasanya. Tapi setelah aku coba untuk iOS 15.3 ini dalam beberapa hari terakhir, tidak masalah, aman, baterainya tidak terpengaruh sih untuk Apple Music-nya. Jadi semoga kalian yang mendapat masalah tersebut dapat teratasi di iOS 15.3 ini. Selanjutnya terkait baterai dan juga performa di iOS 15.3 sangat aman ya performanya. Aku coba untuk scroll, aku buka-buka aplikasi, semuanya smooth dan juga softwarenya tidak masalah sama sekali. Aman-aman saja, jadi sangat oke lah. Kalian perlu update ke iOS 15.3 dibandingkan iOS 15.2 atau bahkan iOS 15.2.1. Ini jauh lebih smooth sih dan juga baterainya lebih aman juga digunakan di iOS 15.3. Lalu apakah akan keluar iOS 15.4? Jadi itu pastinya iya. Untuk iOS 15.4 kita bisa expect mungkin dalam beberapa satu minggu ke depan akan muncul betanya biasanya, dan kita bisa expect juga lebih banyak fitur-fitur yang akan muncul ke iOS ya 15.4. Karena menurutku iOS 15.3 kali ini hanya sedikit tergesa-gesa karena beberapa fitur masih belum ada diberikan juga. Tidak ada note yang diberikan oleh Apple di iOS 15.3, jadi lebih fokus terkait bug, dan yang paling parah adalah bug dari WebKit terkait Safari yang bisa mendapatkan data Google dan juga dengan history yang kita browsing di browser iOS, iPadOS, dan juga macOS Monterey. Lalu sedikit ke Spring Event, jadi banyak tambahan juga terkait rumor terakhir bahwa iPhone SE 3 dan juga dengan iPad R5 akan muncul. Jadi sudah mulai terlihat di Eurasian Database, biasanya ini yang paling awal ya. Jadi kalau ada produk baru biasanya muncul di database tersebut. Jadi untuk iPhone SE 3 tidak jauh berbeda, hanya dengan 5G compatibility
dengan body yang sama dengan iPhone SE 2 sebelumnya. Jadi jangan berharap banyak kecuali dengan chipset dan juga mungkin dari sisi baterai dan performa yang pasti jauh lebih maksimal dengan chipset terbaru dari Apple. Lalu untuk iPad Air 5 ini juga tidak bisa expect banyak karena sama dengan iPad Air 4, hanya saja dengan chipset terbaru bisa kita expect sama dengan iPad mini 6 serta juga dengan kemampuan kamera, yaitu dengan kamera depan yang lebih baik dengan adanya center stage yang mungkin kali ini banyak sekali digunakan ya untuk iPad mini, lalu juga iPad Pro terbaru 2021 dengan adanya center stage ini. Baik, jadi kesimpulannya apakah kalian upgrade ke iOS 15.3? Jawabannya pasti iya. Jadi intinya bugs-nya sudah lebih oke, apalagi untuk terkait Safari dan WebKit semuanya jauh lebih aman. Lalu juga performa, baterai semuanya aman-aman saja. Aplikasi umumnya aku buka tidak ada masalah, lebih smooth, lebih aman juga. Kalian bisa rasakan di iOS 15.3. Secara overall ini sangat baik dan patut kalian update di iOS 15.3. iPadOS 15.3 dan juga dengan macOS Monterey 12.2 serta yang terakhir tidak lupa juga dengan watchOS 8.3. Oke, itu aja yang ingin share ke kalian. Semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.